Basis teknologi. Layanan keuangan digital PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo telah bekerja sama dengan lebih dari 400 koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan digunakan oleh kredit union di wilayah Timor Leste. Kami menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak, membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional, dan memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Untuk itu, PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo memiliki beberapa aplikasi seperti Sakti Online, Sakti Link, Sakti Multi Usaha, Laci, Laci Mart, dan KMP Mobile. Saat ini, PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo telah tersertifikasi SMKI ISO 27001 terkait sistem keamanan data dan juga sudah terdaftar di Komdigi. Seluruh aplikasi Sakti diciptakan untuk memudahkan layanan operasional, meningkatkan pertumbuhan anggota, dan mendukung pertumbuhan ekonomi koperasi melalui unit usaha yang dimiliki koperasi. Semangat kolaborasi terus kita tingkatkan untuk memberikan yang terbaik bagi mitra kami. Sakti hadir sebagai jawaban atas tantangan masa depan untuk mengedepankan digitalisasi bagi koperasi di seluruh Indonesia. Kami hadir dan siap bekerja sama untuk membangun ekosistem koperasi modern. Mari menjadi bagian dari transformasi digital koperasi bersama Sakti. Sakti Link berkoperasi jadi lebih mudah. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam Zoom, kami mohon kesediaannya untuk menyesuaikan format nama dan background Zoom. Untuk format nama sudah dikirimkan di kolom chat Zoom. Lalu Bapak Ibu juga yang belum memiliki aplikasi Saktiling dapat menggunakan aplikasi Saktiling melalui Google Play Store atau App Store. Panduan singkatnya juga akan kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Bapak dan Ibu juga akan mengetahui lebih lanjut mengenai platform Berita Sakti, termasuk informasi kita promo dan program terbaru dapat mengunjungi dan mengikuti tulisan kami di Instagram, Facebook, dan YouTube di sakti.center. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Untuk menghabiskan waktu, kita akan segera memulai kegiatan Bincang-Bincang Sakti seri 10 pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas nama dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan Bincang-Bincang Sakti seri 10 pada hari ini Kamis 18 Desember 2005 pukul 10 WIB. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu serta pengurus koperasi yang telah meluangkan waktu dan untuk bergabung pada kegiatan Bincang-Bincang Sakti seri 10 pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Dias dari tim Bisnis Sakti yang pada kesempatan pagi hari ini akan memandu kegiatan BBS seri 10 ini dengan topik perkuat layanan digital koperasi bersama Edi Sakti. Nah, pada sesi kali ini telah hadir juga bersama kita tim Sakti yang akan berbagi langsung terkait program Edi Sakti ini dan implementasi di lapangan seperti apa. Nah, yang pertama ada Mbak Dinda dari tim Edi Sakti, lalu yang akan menyampaikan gambaran terkait program Edi Sakti dan yang terintegrasi dan manfaatnya bagi koperasi. Lalu ada Mas Nestor juga yang akan menjelaskan secara khusus terkait layanan mini ATM yang ada di edisi Sakti ini.
Nah, bagaimana Mbak Dinda? Sudah bergabung ya Mbak Dinda dan Mas Nestor? Apa sudah ada nih? Halo, Mbak Dinda, saya terdengar kah? Tes, tes. Oke, Oke, ada Mas suaranya. ya. Oke. Mas Nestor, apa sudah tergabung juga nih? Oke, Ya, selamat pagi Mas Dias. Sudah ada oke, di siap. tempat. Mas Nestor, makasih. Nah, halo. eh Bagaimana kabarnya nih Mas Nestor dan Mbak Dinda? Aman ya hari ini ya? Di Bogor lagi hujan soalnya nih. Aman, Alhamdulillah Mas. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran pada hari ini. Baik. Nah, izin saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, lalu penyampaian, lalu ada berdoa, lalu ada sesi foto bersama, lalu ada penyampaian materi, dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab. Setelah itu ada apa namanya? Ada eh, kuis berhadiah juga, lalu itu penutup. Nah, yang pertama sebelum mulai acara, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa disesuaikan dengan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik Bapak Ibu sudah tergabung nih 55 peserta pada hari ini mungkin bisa apa namanya menyalakan kameranya dahulu agar kita bisa melakukan sesi foto bersama. Mungkin dari tim Sakti bisa dibantu. Mungkin Bapak Ibu yang yang bisa menyalakan kameranya dipersilahkan untuk sesi dokumentasi. Terima kasih. Siap, Pak yang bisa dinyalakan silahkan. Boleh dibantu oleh tim Bayu mungkin bisa mengambil screenshotnya dari yang slide pertama dulu boleh. Baik, satu, dua, tiga sudah Bayu. Lalu slide kedua boleh yang bisa menyalakan kameranya. Satu, dua, tiga. Dan slide yang terakhir nih yang bisa menyalakan kameranya boleh dinyalakan. Terima kasih semuanya. Baik, sambil kita apa namanya menunggu materinya, Bapak Ibu juga dapat mengikuti akun Instagram dan Facebook Sakti Center untuk mendapatkan informasi kegiatan dan program Sakti selanjutnya. Kami juga mengingatkan kembali nih Bapak Ibu yang ingin menggunakan background dan nama bisa apa namanya sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom. Nah, Bapak Ibu juga sebelum materi dimulai, Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir yang akan kami kirimkan di kolom chat Zoom. Nah, daftar hadir ini nantinya akan digunakan untuk sesi pengundian pada terakhir nanti. Baik, mungkin Mbak Dinda sudah siap nih pada pagi hari ini. Oke, sudah siap Mas. Waktu dan tempat saya persilakan Mbak Dinda. Baik, terima kasih Mas Dias. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya, sudah bergabung di Bincang-Bincang Sakti pada hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Devianti dari tim Bisnis Sakti. Di sesi ini saya akan menemani Bapak Ibu semua untuk ngobrol santai nih seputar edisi Sakti dan juga nantinya ada keterkaitan dengan si Cuno Mobile. Nah, nanti kita akan bahas bersama ya bagaimana kedua layanan tersebut ini bisa membantu Koperasi dalam memberikan layanan yang lebih cepat, praktis, dan tentunya lebih modern bagi anggotanya. Semoga di sesi ini juga bisa bermanfaat bagi semuanya ya. Mungkin sekarang saya coba izin share screen terkait materi yang akan dibahas. Nah, ini mungkin sudah muncul ya di layar Bapak Ibu semuanya. Nah, ini bincang-bincang sakti yang series full ya, perkuat layanan digital koperasi lewat edisi sakti.
Nah, sebelumnya di sini juga ada latar belakang terkait edisi Sakti, yang dimana saat ini banyak koperasi yang masih menghadapi beberapa kendala yang di mana proses transaksinya itu masih manual atau belum tercatat secara otomatis dan masih menggunakan transaksi tunai. Kemudian pencatatan transaksinya juga sering dilakukan terpisah atau di akhir hari biasanya. Kemudian juga di sini ada resiko kesalahan pencatatan dan selisih saldo yang masih tinggi. Anggota juga membutuhkan layanan yang lebih cepat dan transparan. Nah, untuk edisi Sakti ini hadir sebagai solusi layanan transaksi modern melalui edisi Sakti juga koperasi dapat mengelola transaksi secara digital dan terintegrasi dalam satu ekosistem. Nah, yang selanjutnya dari tujuan BBS ini diharapkan para peserta Bapak Ibu ini dapat memahami apa itu edisi dan manfaatnya bagi koperasi, mengenal program edisi Sakti secara menyeluruh, kemudian memahami bagaimana edisi terintegrasi dengan platform Sakti, dan mendorong koperasi untuk mulai memanfaatkan layanan pembayaran digital. Nah, yang selanjutnya di sini apa itu edisi? Nah, edisi di sini sebagai electronic data capture yang kita ketahui sebagai perangkat elektronik yang digunakan untuk memproses transaksi secara digital dan juga non-tunai. Dari edisi Sakti ini sebagai alat bantu koperasi untuk melayani transaksi anggota tanpa harus selalu menggunakan uang tunai dan setiap transaksi yang dilakukannya itu langsung tercatat secara otomatis. Dengan edisi Sakti, koperasi juga dapat melayani berbagai jenis transaksi seperti pembayaran kewajiban angsuran, kemudian setoran dan juga penarikan saldo dari anggota, dan juga bisa melakukan cek saldo anggota, melakukan pembayaran layanan digital seperti listrik, pulsa, PPOB, kemudian juga bisa melakukan pembayaran menggunakan QRIS atau metode digital lainnya. Nah, yang selanjutnya juga di sini ada apa itu manfaat dari edisi. Nah, manfaat edisi ini terbagi menjadi 3 ya. Ada yang secara operasional, yang dimana transaksinya itu lebih cepat karena prosesnya itu dilakukan secara elektronik. Terus kemudian juga lebih aman karena mengurangi pengelolaan uang tunai. Terus juga udah tercatat otomatis sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan. Terus juga dari manfaat edisi ini juga transparan ya, karena setiap transaksinya itu memiliki bukti digital. Terus secara keamanannya ini minim resiko uang tunai, terus ada bukti transaksinya sudah dibuatkan secara digital. Dari pengembangan bisnisnya sendiri, koperasi memiliki peluang pendapatan tambahan dari fee transaksi. Jadi misalkan setiap ada transaksi mau input setoran ataupun mau melakukan penarikan, ini bisa dijadikan peluang pendapatan ya bagi koperasi. Misalkan ada biaya administrasinya dikenakan cas 2.000 misalkan atau sesuai dengan standar biaya admin lainnya. Nah, kemudian juga layanan koperasi juga jadi lebih profesional ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada tantangan koperasi tanpa mesin edisi. Nah, prosesnya itu layanan transaksinya menjadi lebih lambat, kemudian pencatatan transaksinya rawan kesalahan, rekonsiliasi hariannya juga pun menjadi sulit, laporan keuangannya tidak real time, resiko pengelolaan uang tunai lebih tinggi, dan yang terakhir ini layanan koperasinya terlihat kurang modern. Nah, kenapa sih harus ada edisi yang perlu diintegrasi? Nah, ini edisi ini memberikan manfaat maksimal jika terintegrasi dengan sistem koperasi. Nah, kalau misalkan tidak diintegrasi, data transaksinya itu harus dilakukan catat ulang ya, atau catatan manual. Namun kalau misalkan dengan edisi ini sudah terintegrasi, setiap transaksinya itu sudah otomatis masuk ke dalam sistem. Jadi setiap transaksi yang digunakan melalui mesin edisi ini udah otomatis laporan keuangannya itu udah terbentuk otomatis ya secara sistemnya. Kemudian dari secara arus kas koperasinya juga dapat dipantau secara akurat. Nah,
Di sini juga ada jika edisi terintegrasi dengan sistem koperasi seperti edisinya Sakti, maka data transaksinya itu udah otomatis langsung masuk ke sistemnya koperasi. Jadi koperasi tidak perlu lagi mencatat manual setiap ada transaksi melalui edisi. Kemudian untuk laporan keuangannya juga ini sudah terbentuk secara otomatis. Kemudian juga di sini pengurusnya tidak perlu mencatat ulang ya. Dan anggota juga bisa langsung menerima notifikasi setiap dia melakukan transaksi. Nah, di sini juga ada program edisi Sakti yang dimana yang pertama itu edisi Sakti merupakan edisi khusus Mitra Sakti yang terhubung ke seluruh ekosistem. Yang kedua, mulai dari aplikasi anggota Sakti Link, Sakti Mobile, atau si Cunda Mobile, kemudian ada mini ATM hingga dashboard yang Sakti Link untuk pengurus koperasi. Yang ketiga ini semua saling terhubung dalam satu data yang sama. Jadi tidak perlu khawatir dari mesin edisi Sakti ini juga sudah terkoneksi ya sama semua aplikasi dari Sakti. Nah, di sini juga ada fitur utama ya dari edisi Saktinya sendiri. Di sini sudah menyediakan mini ATM, kemudian si Cundo Mobile atau Sakti Mobile-nya ini untuk petugas lapangan. Jadi petugas lapangan ini tidak perlu lagi membawa handphone ya. Jadi ini udah bisa menggunakan mesin edisi Sakti. Itu udah bisa langsung di print out setiap ada transaksi setoran maupun tarikan. Kemudian koperasi juga dapat melayani setoran penarikan saldo anggota, melakukan pembelian dan pembayaran PPOB, kemudian bisa melakukan QRIS payment, pembayaran angsuran juga ini sudah masuk otomatis ke dalam sistemnya Sakti. Bukti transaksinya juga sudah real time yang langsung tercatat ke dalam laporan. Jadi dengan satu mesin edisi ini, koperasi sebenarnya sudah bisa menggunakan berbagai fasilitas ya. Jadi lebih memudahkan juga, lebih gampang untuk petugas lapangannya pada saat akan melakukan setoran ya. Misalkan ada anggotanya yang melakukan setoran, ini sudah bisa menggunakan edisi Sakti dan sudah di print out. Kalau yang untuk saat ini kan biasanya kalau menggunakan si Cundo Mobile atau Sakti Mobile-nya itu dari HP dikonekin ke printer Bluetooth ya. Jadi itu harus dikonekin. Nah, kalau misalkan dari edisi itu sendiri hanya satu dibawa oleh petugas lapangannya itu bisa langsung ditransaksikan semuanya, itu udah otomatis ke print juga untuk struk pembayarannya gitu. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya ini tentang mini ATM akan dijelaskan langsung oleh Mas Nestor ya. Mungkin Mas Nestor sudah siap untuk menjelaskan terkait mini ATM, Mas? Siap, Mbak Dinda, sudah siap. Ya, izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar di sini? Terdengar, Mas. Sudah Aman. terdengar, Oke, Mas. baik, boleh lanjut ya. Terima kasih Mbak Dinda atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Nestor dari tim edisi Sakti. Dan khususnya di sesi ini, di bincang-bincang webinar ini, dari kami akan menjelaskan terkait dengan edisi khususnya di fitur Mini ATM ya. Dan nantinya juga ada QRIS-nya juga. Oke, mungkin di slide ini pertama adalah keuntungan mini ATM. Jadi mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah ada yang tahu terkait dengan mini ATM dan mungkin juga ada yang belum tahu. Tetapi mini ATM di sini adalah fungsinya seperti mesin ATM Bapak Ibu. Jadi yang sudah Bapak Ibu sering lakukan adalah datang ke bank atau datang ke mesin ATM untuk melakukan transaksi seperti tarik tunai dan juga transfer ke bank lain gitu ya. Nah, jadi keuntungannya mini ATM di sini adalah fitur-fitur yang ada di mesin ATM itu ada di dalam mesin edisi. Jadi lebih simple, lebih sederhana dan juga lebih mudah untuk digunakan dimanapun. Nah, jadi dari keuntungan dengan edisi mini ATM yaitu dari Bapak Ibu dari pihak koperasi itu bisa menambah dan memperkaya usaha yang sebelumnya mungkin dari lini atau lingkup bisnis dari koperasi
belum menyediakan mesin edisi, saat ini bisa menggunakan mesin edisi dari Sakti, yaitu salah satunya fitur Mini ATM. Dan yang kedua adalah membuka layanan transaksi perbankan untuk konsumen-konsumen atau untuk anggota ataupun untuk customer di sekitarnya. Yang biasanya mungkin di sekitaran koperasi masih bertransaksi di mesin ATM atau datang ke minimarket atau datang ke bank. Sekarang bisa one stop solution di koperasi, begitu. Dan tentunya dengan adanya layanan edisi Minatem ini bisa menambah pendapatan harian dari koperasi, yaitu dari setiap transaksi tentunya dari pihak koperasi bisa mengenakan biaya atau biaya jasa. Jadi setiap transaksi dari pihak koperasi bisa mengenakan biaya yang bisa ditentukan sendiri. Dan nanti setelah ini akan kami gambarkan juga contoh transaksinya dan bagaimana keuntungan atau pendapatan yang bisa didapat. Nah, yang terakhir yang menjadi kunci juga adalah dari pihak koperasi bisa mengurangi persebaran atau jumlah uang tunai atau uang cash yang ada di koperasi supaya bisa digunakan sebagai modal tarik tunai. Jadi mungkin selama ini di koperasi menumpuk uang tunai atau uang cash. Saat ini dengan adanya fitur Mini ATM itu bisa digunakan menjadi tarik tunai untuk anggota-anggotanya ataupun customer di sekitarnya. Begitu. Selanjutnya, ya, untuk fitur Mini ATM di edisi Sakti tadi sudah sempat saya singgung, yaitu yang pertama adalah bisa bertransaksi menggunakan kartu ATM bank apapun dengan syarat adalah kartu bank terbitan dari Indonesia atau ATM lokal, begitu. Yang sudah chip dan juga ada logo GPN atau Visa Master. Dan yang untuk fiturnya itu ada tarik tunai ATM. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan tarik tunai atau pengambilan tunai di mesin edisi ini. Yang ketiga adalah bisa melakukan cek saldo kartu ATM. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan cek saldo rekening ATM debit yang dimiliki. Dan yang keempat yaitu bisa melakukan penarikan atau sama seperti tarik tunai khusus untuk kartu bantuan pemerintah. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui juga saat ini di Indonesia ada program dari pemerintah yaitu kartu bantuan langsung tunai berupa kartu debit atau kartu ATM yang diberikan ke penerima-penerima manfaat yang menerima bantuan dari pemerintah setiap 3 bulan sekali. Yaitu kita sebut seperti kartu bantuan merah putih atau kartu PKH ya, kartu keluarga harapan. Ada juga kartu bantuan bentuk lainnya yaitu kartu Indonesia Pintar, yaitu kartu yang berwarna ungu. Begitu. Dan kartu bantuan pemerintah ini itu bentuknya adalah kartu ATM atau kartu debit Bapak Ibu. Jadi bisa ditarik tunai atau ditransaksikan di mesin edisi. Jadi mempermudah masyarakat sekitar atau anggota dari koperasi yang menerima bantuan dari pemerintah itu bisa dicairkan atau bisa ditarik tunai di mesin edisi. Dan untuk transaksi Mini ATM di edisi Sakti ini transaksinya real time Bapak Ibu. Jadi melakukan tarik tunai atau transfer itu dananya atau uangnya sudah real time atau langsung masuk ke rekening tujuan. Gitu. Kalau misalkan tarik tunai artinya dari edisi akan disetting yaitu rekening penampungnya adalah rekening dari pihak koperasi. Jadi setiap ada nasabah atau customer yang melakukan tarik tunai itu sistemnya kurang lebih seperti transfer Bapak Ibu. Jadi dari customer atau dari konsumen itu melakukan transfer ke rekening koperasi. Artinya nanti dari pihak koperasi tinggal memberikan uang tunainya. Gitu. Dan apabila melakukan transfer itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu nasabah atau konsumen yang datang bisa membawa kartu ATM, bisa juga membawa uang tunai. Jika membawa kartu ATM, kartu yang digunakan transaksi di edisi adalah kartu dari nasabah itu sendiri dan melakukan transfer ke rekening tujuan sesuai yang dituju. Tetapi apabila nasabah atau konsumennya datang membawa uang tunai, itu transaksi transfernya menggunakan kartu operasional dari pihak koperasi. Jadi dari pihak nasabah memberikan uang tunai ke koperasi, koperasi mentransferkan melalui kartu ATM operasionalnya ke rekening tujuan. Seperti itu. Dan nanti di setiap edisi tentunya akan menggunakan rekening penampung atau rekening yang disetting adalah atas nama koperasi tersebut.
supaya meminimalisir adanya kesalahan melakukan transaksi atau transfer begitu ya. Dan untuk biaya transaksinya atau biaya admin, di sini untuk melakukan cek saldo itu sebesar Rp4.000. Jadi saat Bapak Ibu melakukan cek saldo di fitur Min ATM akan terpotong saldo biaya admin Rp4.000. Dan untuk fitur transfer atau tarik tunai itu biayanya sebesar Rp6.500. Biaya ini sesuai dengan standar ketentuan dari Bank Indonesia yang diterapkan di Indonesia. Dan bagaimana besar atau limit transaksi yang bisa digunakan di mesin edisi ini, yaitu limit menyesuaikan atau sesuai dengan jenis kartu ATM yang digunakan. Karena jenis kartu ATM berbeda-beda Bapak Ibu, ada yang jenisnya reguler, ada juga yang bisnis ataupun platinum seperti itu ya. Dan biasanya kalau yang reguler itu limit transaksinya mungkin di 10 juta per hari. Tetapi jika yang bisnis bisa hingga 25 juta per hari. Jadi untuk limit transaksinya itu sesuai dengan jenis kartu ATM masing-masing nasabahnya atau konsumennya. Seperti itu. Oke, lanjut. Ya, berikutnya terkait dengan biaya jasa layanan Mini ATM. Ini berkaitan dengan pendapatan yang bisa diperoleh oleh pihak koperasi atas setiap transaksi yang dilakukan di menu Mini ATM atau transaksi di edisi. Jadi setiap transaksi misalnya ada transaksi tarik tunai dari pihak koperasi bisa mengenakan biaya jasa seperti berikut contohnya. Dan biaya ini bisa ditentukan oleh pihak koperasi sendiri. Artinya setiap transaksi misalnya dikenakan biaya Rp5.000. Dari pihak koperasi bisa mendapatkan keuntungan Rp5.000 per transaksi. Dan daftar ini biasanya bisa dibuat secara tiering atau berjenjang. Misalnya untuk transaksi dengan nominal kecil atau di bawah 1 juta misalnya, biayanya Rp5.000 per transaksi. Tetapi jika nominal transaksinya 1 juta ke atas, mungkin di bawah 10 juta, itu bisa di Rp10.000 per transaksi. Dan ini bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing koperasi karena mengingat mungkin di sekitar koperasi ada jasa layanan transaksi di sekitarnya, mungkin di minimarket ataupun yang lainnya. Jadi untuk biaya ini bisa disesuaikan sendiri per daerah ataupun tiap masing-masing koperasi. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, selain untuk fitur Min ATM di edisi Sakti, juga disediakan untuk fitur QRIS, yaitu transaksi yang mempermudah zaman sekarang ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya menggunakan scan QR itu sudah bisa melakukan transaksi. Dan QRIS ini bisa digunakan di edisi dengan metode yang sudah dynamic atau dinamis. Jadi dari mesin edisi nanti tinggal menginput nominalnya, misalnya melakukan pembayaran sebesar 100.000. Jadi nanti di edisi akan dilakukan input nominal sebesar 100.000, nanti akan terbentuk barcode atau QR sesuai dengan nominalnya. Jadi customer atau nasabah itu tinggal melakukan scan saja dan sudah langsung muncul nominal di handphonenya. Jadi nasabah tidak perlu melakukan input nominal lagi. Dan itu sangat mempermudah dan mempercepat proses transaksi. Dan untuk QRIS saat ini biayanya yaitu ada potongan MDR. Yang mana kalau MDR ini adalah memotong dari pendapatan pihak koperasi. Jadi yang menanggung adalah pemilik edisinya atau merchant atau tokonya. Seperti itu. Berbeda dengan yang tadi Min ATM adalah biaya adminnya itu ditanggung oleh nasabah atau konsumennya. Seperti itu. Oke, Ya, terima mungkin itu kasih. dari kami, Mbak Dinda. Baik, terima kasih Mas Nestor. Nah, mungkin ini saya lanjut lagi ya terkait yang edisi Saktinya sendiri. Nah, untuk integrasi dengan ekosistem Sakti ini sudah terhubung ya, tadi sudah dijelaskan juga di awal. Kalau misalkan edisi Sakti ini sudah terhubung dengan Sakti Online, Sakti Link, Sicundo Mobile, ataupun Sakti Mobile. Nah, mungkin nanti kita akan simulasikan bagaimana cara atau alur
dari edisi ini sendiri yang terhubung ke si Chundo Mobile ataupun Sakti Mobile. Nah, ini untuk contoh alur transaksinya sendiri, anggota itu melakukan transaksinya nanti via edisi, kemudian nanti ada operator untuk melakukan transaksinya ya, prosesnya di mesin edisinya sendiri. Kemudian nanti yang ketiga, datanya itu udah otomatis masuk ke Sakti Online atau Sakti Mobile-nya. Kemudian anggota menerima notifikasi, dan yang kelima ini ada laporan unit dan laporan keuangan otomatisnya sudah terupdate. Nah, mungkin nanti ini bisa dibantu untuk share screen ya Mas Dias untuk simulasi cara penggunaan dari mesin edisinya sendiri. Boleh dibantu untuk share screen. Apa sudah muncul, Mbak Dinda? Oke, sudah muncul Sudah Mas. muncul belum? Oke, oke, udah. Nah, nanti ini tampilannya akan seperti ini ya, Bapak Ibu, dari mesin edisinya Sakti. Nah, nanti tampilannya kurang lebih hampir mirip dengan yang ada pada saat ini ya, Sakti Mobile atau si Chundo Mobile. Nanti tinggal dipilih aja sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini kita contohkan untuk yang si Chundo Mobile. Yang pertama kita harus melakukan pengaturan atau setting aplikasi ya, seperti pada biasanya. Nanti ini tinggal dipilih aja untuk printernya printer Ina. Kemudian API-nya itu disetting ya. Kemudian nanti ini tinggal masukin username dan juga passwordnya. Nah, ini coba dicontohkan untuk login. Untuk loginnya ini sesuai dengan user lapangan ya yang biasa untuk operatornya. Nah, nanti di sini untuk tampilannya sama persis dengan si Chundo Mobile yang biasa digunakan oleh petugas lapangan ya biasanya. Nanti di sini ada setoran, tarikan, kemudian ada angsuran. Bisa melakukan print stroke. Nah, kalau dari mesin edisinya sendiri ini langsung di print langsung ke print out ya, begitu melakukan setoran dan juga tarikan. Nah, kalau yang biasanya sebelum ada edisi ini kan ada dua perangkat yang harus terhubung ya. Nah, kalau misalkan menggunakan edisi ini cukup menggunakan satu perangkat saja Bapak Ibu. Jadi ini misalkan kita mau membuat untuk yang setoran ya. Nah, ini mungkin simulasi setorannya dicari untuk nama anggotanya atau nomor anggotanya. Nah, ini contohnya Ahmad Dhani. Nah, ini juga kelihatan ya ada simpanan pokok, wajib, sukarela, dan simpanan harian lainnya. Nah, ini misalkan kita mau mencontohkan untuk setoran simpanan wajib ya. Nah, ini setoran simpanan wajibnya tinggal diisikan nominal yang disetor oleh anggotanya berapa. Nah, ini tinggal diklik setor saja. Nah, ini tinggal diklik ya. Nah, ini udah otomatis transaksinya sudah tersimpan ya, transaksi sudah berhasil. Kemudian ini langsung otomatis struknya terprint. Nah, ini kalau misalkan secara edisinya itu udah otomatis ke print ya, kayak edisi-edisi lainnya. Setiap ada transaksi udah otomatis muncul untuk si struknya. Nah, ini untuk rekap print out-nya ya. Jadi setiap transaksi yang sudah diinput itu udah otomatis masuk ke laporan. Nah, ini untuk cetak lagi. Nah, ini udah muncul ya. Mungkin eh, struknya bisa dicoba diperlihatkan, Mas. Nah, ini untuk contoh print out-nya yang tadi sudah kita coba simulasikan untuk setoran seperti ini. Jadi Bapak Ibu hanya cukup menggunakan satu perangkat saja untuk petugas lapangannya itu sudah bisa eh, langsung ke print out. Nah, untuk bagi itu setoran tarikan itu pun sama ya, tarikan angsuran itu prosesnya sama seperti
yang biasa dilakukan oleh petugas lapangan ya. Nah, ini yang kita simulasikan untuk transaksi tarikan. Ini menggunakan nama yang sama ya. Contohnya, misalkan kita mau melakukan penarikan simpanan sukarela. Nah, ini kita misalkan mau mengambil atau melakukan penarikan saldonya. Nanti diisi aja nominal saldo yang akan ditariknya berapa. Ini tinggal diklik ya. Kemudian ini sudah langsung tersimpan juga. Nah, ini udah otomatis tersimpan ya. Nah, ini hasil cetak struknya. Jadi setiap transaksi yang sudah dibuat, disimpan, itu udah otomatis langsung muncul di struk transaksinya. Nah, itu untuk proses setoran dan juga tarikan. Nah, untuk aplikasi lainnya ini juga sudah didukung ya, baik itu Saktiling, kemudian tadi yang sudah disempat dibahas juga oleh Mas Nestor terkait QRIS, kemudian pembayaran mini ATM-nya ini juga sudah bisa dilakukan dari satu perangkat ya, satu mesin edisi saja. Ini sudah bisa digunakan. Nah, ini untuk mesin edisinya ini sendiri seperti perangkat Android ya. Jadi cukup mudah untuk digunakannya oleh Bapak Ibu. Nah, mungkin eh, kita lanjutkan ke yang selanjutnya ya. Terima kasih Mas Dias. Ini saya share screen lagi. Oke, nah ini mungkin sudah muncul ya. Nah, di sini juga ada perbedaan dari edisi biasa dengan edisi sakti. Nah, kalau misalkan edisi biasa yang biasa kita temukan itu kan belum atau tidak terintegrasi ya. Perlu ada pencatatan ulang setiap ada transaksi edisi itu harus dicatat ulang per hari atau biasanya kalau tiap closingan itu harus dilakukan pencatatan. Dan biasanya kalau misalkan untuk edisi itu yang biasa catatannya itu secara global. Jadi misalkan pendapatan per hari itu dapatnya berapa. Lalu kemudian tidak update ke sistem kalau untuk edisi biasa. Terus potensi human error-nya juga cukup lumayan ya kalau edisi biasa. Nah, kenapa bedanya dari edisi sakti itu apa? Kalau edisi sakti itu seluruh transaksinya itu udah otomatis masuk ke dalam sistem. Kemudian datanya udah akurat dan juga udah real time. Laporannya juga udah langsung terbentuk ya. Dan juga praktis untuk operasional. Jadi setiap petugas lapangan cukup membawa satu perangkat saja, itu sudah bisa melakukan seluruh transaksi, baik itu pembayaran pulsa, kemudian pembelian listrik, pembayaran setoran ataupun tarikan, kemudian juga bisa melakukan tarik tunai ya dari mesin ATM, dari kartu ATM-nya itu juga sudah bisa dilakukan menggunakan edisi sakti. Nah, mungkin dari perbedaannya seperti itu. Selanjutnya, nah, mungkin ini dampak strategisnya bagi koperasi, di mana dari mesin edisi ini bisa meningkatkan layanan anggota ya. Kemudian dari transaksinya juga sudah jadi rapih dan audit 3D. Jadi gampang untuk kalau misalkan sewaktu-waktu ada audit, itu laporan sudah otomatis tercatat ya. Jadi tidak perlu pusing nyari laporannya seperti apa. Terus juga sudah mendukung program digitalisasi pemerintah dan juga membuka peluang kemitraan baru bagi koperasi. Nah, selanjutnya mungkin ini udah sesi penutupnya ya. Dari edisi Sakti ini bukan sekadar alat transaksi, tapi fondasi layanan digital koperasi bagi koperasi Bapak Ibu. Kemudian juga dari edisi Sakti sendiri ini memperkuat ekosistem koperasi yang secara menyeluruh. Dan juga yang terakhir, koperasi siap bergerak lebih cepat, efisien, dan juga modern. Nah, mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Dias. Kalau dari saya sudah cukup untuk dijelaskan. Mungkin nanti ada sesi untuk tanya jawab dan lainnya ya. Saya serahkan lagi kembali ke Mas Dias. Terima kasih.
Baik, Mbak Dinda, terima kasih pemaparannya. Mas Nestor juga pasti bergabung di kita nih. Mungkin Bapak Ibu nih ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan terkait edisi sakti ini. Kami persilakan, baik itu melalui kolom chat Zoom atau ditanyakan secara langsung. Nah, ini juga dari Mas Nestor ada tambahan nih untuk demo transaksi mini ATM. Mungkin Mas Nestor bisa mulai share screen ya? Apa bisa? Mic-nya mungkin bisa dinyalakan dulu Mas Nestor, maaf. Oke. Share screen-nya boleh diberikan ke Mas Supriyono mungkin Pak. Oh, bentar. Iya. Sudah bisa, Pak. Nah, sudah muncul ya. Iya. Dipersilakan Mas Nestor. Oke. Nah, izin Mas Tias, Mbak dan Bapak Ibu semua, mungkin tadi sudah dijelaskan ya untuk tampilan edisinya, menu-menunya. Nah, mungkin dari sisi kami menambahkan untuk mini ATM. Boleh dibantu Mas Supriyono, dibuka mini ATM Sakti. Ya, jadi untuk mini ATM Bapak Ibu tadi seperti sudah disampaikan seperti melakukan transaksi mesin ATM ya, jadi bisa cek saldo, transfer, dan juga tarik tunai. Dan tampilan menunya seperti ini. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah familiar juga seperti di mobile banking juga. Tetapi bedanya transaksi di sini wajib menggunakan kartu ATM atau kartu debit. Nah, mungkin kita bisa coba untuk tarik tunai nih Bapak Ibu. Nah, jadi akan diminta memasukkan kartu. Kita masukkan kartu ATM-nya. Nah, di sini kartu ATM sudah terbaca Bapak Ibu. Kita proses lanjut, masukkan nominal tarik tunainya. Untuk setiap transaksi minimal nominalnya 10.000 ya Bapak Ibu. Pilih proses lanjut dan kita masukkan PIN kartu ATM-nya. Dan di sini tombol PIN-nya juga kami sediakan agak besar supaya meminimalisir kesalahan. Gitu. Nah, di sini ada konfirmasi dahulu atau inquiry atas setiap transaksinya, yaitu transaksi tarik tunai dengan nomor rekening dan juga nominalnya. Jika sudah sesuai, pencet lanjut transfer. Ya, di sini struk atau resinya juga akan muncul di layar Bapak Ibu sebelum dicetak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nominalnya. Dan jika ingin mencetak resi bisa digeser layar ke bawah. Nanti kita pilih cetak resi ya. Ya. Untuk cetak resi biasanya minimal kita bisa cetak dua rangkap ya Bapak Ibu untuk pihak operasinya dan juga untuk nasabahnya atau customer-nya. Tetapi tetap bisa dicetak lebih dari 2 kali, yaitu cetak ulang transaksi seperti itu. Ya, mungkin yang berikutnya kami akan coba untuk menu transfer, yaitu transfer antar bank atau antar rekening ya. Sama, kita masukkan kartu ATM terlebih dahulu. Lalu kartu sudah terbaca. Dan di sini ada keterangan yang perlu dilengkapi, yaitu nomor rekening tujuannya. Yaitu mulai dari kode bank. Jika Bapak Ibu tidak hafal atau tidak mengetahuinya, bisa pilih info kode bank. Di situ akan muncul list kode bank yang ada di Indonesia. Seperti itu. Dan yang berikutnya, masukkan nomor rekening tujuan. Lalu masukkan nomor nominal transfernya yang diinginkan. Dan di bawahnya bisa masukkan deskripsi atau catatan. Misalnya Bapak Ibu melakukan pembayaran atau melakukan transfer apa seperti itu. Bisa diberikan catatan. Jika sudah, bisa pilih proses lanjut dan kembali memasukkan PIN ATM-nya. Dan di sini PIN ATM-nya tidak acak Bapak Ibu supaya meminimalisir kesalahan juga. Ya, transaksi dikonfirmasi dahulu, yaitu nomor rekening tujuannya, bank, dan juga penerima dan juga nominalnya. Apakah sudah sesuai? Jika sesuai, bisa pencet lanjut. Ya, untuk struk atau resinya juga akan tampil di layar terlebih dahulu. Dan ingin dicetak resi, bisa pilih ya.
Ya, jadi untuk penggunaannya sangat mudah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan mesin ATM, cuman saat ini bisa digunakan di mesin edisi yang lebih mudah, lebih simpel dan juga lebih kecil untuk dibawa kemana saja. Seperti itu. Mungkin itu Mas Tias tambahan dari kami. Baik, Mas Sesto, terima kasih untuk presentasinya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan atau diskusikan terkait Edi Sakti ini. Di sini sudah ada nih dari yang pertama dari Pak Cornelius Ritno. Ini saya langsung bacakan aja, mungkin nanti Mas Nestor atau Mbak Dinda bisa dijawab. Transaksi yang melalui edisi ini via kartu debit pihak ketiga atau GPN atau semacamnya, kemana dana ini masuk ke rekening lembaga atau sama sifatnya seperti Saktiling yang dananya mengendap di PT SKK. Ini boleh Mas Nestor jawab langsung berarti ya? Baik, bisa langsung dijawab ya Mas Tias ya. Boleh. Terima kasih Pak Cornelius Yitno atas pertanyaannya. Mungkin untuk transaksi kemana dana masuknya ya Pak ya? Dana masuknya itu adalah ke rekening penampung yang akan disetting di edisi. Dalam hal ini apabila edisi pemiliknya adalah koperasi, alangkah baiknya untuk rekening yang disetting atau digunakan sebagai rekening penampung adalah rekening pihak koperasi itu. Jadi supaya setiap transaksinya hanya satu pintu masuk ke rekening pihak koperasi. Nah, nanti cara settingnya bagaimana itu pada saat awal, pada saat pendaftaran edisinya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Nestor. Selanjutnya nih Kak, untuk anggota ada fasilitas kartu ATM bisa dipakai di mesin ATM umum. Ini bisa berarti Mas Nestor ya? Ya. Untuk Dari anggota koperasi ya Mas Tias ya, anggota dari Sakti untuk fasilitas kartu ATM. Nah mungkin ini berikutnya bisa kita bicarakan apabila emang disepakati untuk disediakan kartu ATM-nya. Artinya kita harus bicara dengan pihak banknya kan, Mas, supaya bisa disediakan pembukaan rekening untuk anggota-anggota koperasi seperti itu. Tetapi untuk penggunaannya seperti tadi sudah kami sampaikan, itu bisa menggunakan kartu ATM dari bank apapun, Bapak. baik Mas Nestor. Lalu ini mungkin di Pak Deo ada saran juga untuk penaikan simpanan anggota tanpa harus masukkan PIN sebenarnya bahaya. Ya Pak, nanti kan akses kami masukkan lagi. Lalu dari Sunarijaya untuk modul materi nanti akan dikirimkan. Jadi silahkan yang belum mengisi daftar hadir bisa diisi dahulu. Nah, untuk Pak Fabian nanti untuk biaya yang dikeluarkan nanti bisa disusun lebih lanjut. Dan ini ada Depa Purwanto. Tanya juga terkait pengadaan mesin edisi, apakah penyediaan sudah termasuk dalam satu paket layanan 10 sakti atau terdapat biaya pengadaan terpisah yang perlu kami anggarkan. Jika ada biaya tambahan, mohon penjelasan terkait skema kepemilikan dan ketentuan pembayarannya. Nah, ini mungkin saya coba bantu jawab dulu. Untuk mesin ADC ini sudah langsung termasuk paket layanan sepenuh sakti. Nah, ini sudah satu biaya dan untuk penjelasan terkait skema, komponen biaya dan ketentuan pembayaran mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut Pak Purwanto. Nanti kita kirimkan apa namanya untuk format untuk segala dan lainnya. Nanti kita akan catat juga nih Pak Purwanto. Nanti mungkin kita akan hubungi langsung Pak ya untuk oke baik. Untuk selanjutnya berkaitan dengan mini ATM atau edisi, apakah transaksi ini tidak melanggar undang-undang perbankan atau regulasinya? Bagaimana Mas Restor? Ya, izin menjawab untuk Bapak Antonius. Untuk regulasi, memang untuk fitur Minatem kita sudah bekerja sama Pak dengan bank sebagai prinsipalnya yaitu untuk fitur Minatem. Jadi memang boleh diizinkan atau digunakan transaksi perbankan melalui Minatem. Dan dari Sakti sudah ada kerjasama untuk fitur Minatem ini. Baik, terima kasih Mas Nestor. Mungkin dari
Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan, bisa langsung raise hand atau bisa langsung juga menyalakan mic-nya untuk diskusi secara langsung. Saya persilahkan. Sudah ada 100 yang hadir pada hari ini, mungkin bisa nih Bapak Ibu ingin diskusi boleh di langsung raise hand atau menyalakan mungkin dari KDMP Gadungan, Pak Ah, Suparsana mungkin. ya, terima kasih. Boleh, Eh, Pak. saya ini lama ini tidak pernah mengikuti ini, sibuk ini di urusan KDMP ini. Ya, Pak. Kemarin saya dapat ke Bandung, Pak. Ke Bandung, saya telepon ke Mbak Rina, katanya jauh tempatnya itu di Bandung di Koperasi Pesantren Al Atifah itu. Oh, oke, Pak. Ya, jauh katanya. Dapat kita. Ini sebenarnya edisi Sakti ini bagus sekali nih, bagus sekali. Pan nanti kita mau ordernya gimana, modelnya, ngordernya gimana dan sebagainya gitu. Sehingga kita mau langsung ini, kita mau promosikan juga dengan teman-teman di KDMP itu. Ya, Siap. makasih itu ya. Baik, makasih Pak Suparsana dari KMP Ya, Gadungan. ya. Mungkin Mbak Dinda ada tambahan nih terkait tadi dari Pak Deo nih untuk penarikan simpanan anggota tanpa harus masukkan PIN atau sandi sama dengan bahaya. Boleh dilanjutkan Mbak Dinda? Baik, Baik, silakan. mungkin izin menjawab untuk pertanyaan dari Pak Deo yang penarikan simpanan anggota ini tanpa harus memasukkan PIN atau sandi bahaya. Memang betul bahaya, namun ini untuk memasukkan PIN ini bisa disetting ya dari core sistemnya, baik itu si Cundo ataupun Sakti online-nya. Jadi nanti setiap transaksi penarikan ataupun transaksi melalui edisi itu nanti bisa disettingkan pada core system di manajemen penggunanya itu nanti bisa ada untuk password transaksi tarikan. Jadi setiap ada yang mau melakukan transaksi itu anggotanya harus memasukkan PIN atau kata sandinya biar bisa diproses transaksinya. Mungkin seperti itu Mas Dian. Semoga bisa menjawab ya dari pertanyaan Pak Deo. Baik, Mbak Dinda terima kasih. Saya ingin Halo, apa? Oh, boleh Pak Antonis. ini saya Silakan. lagi mau lagi ada satu. Ini tadi kan mengenai masalah mini ATM atau edisi yang berkaitan dengan koperasi ya Pak ya. Secara aturan koperasi atau apa namanya ATM edisi Sakti ini kan memang sudah bekerja sama dengan pihak perbankan. Artinya secara undang-undang sudah mendapatkan izin. Nah, kemudian untuk dari pihak koperasi, apakah undang-undang koperasi ini sama dengan undang-undang perbankan yang pada dasarnya melakukan transaksi melalui ATM seperti edisi Sakti ini. Sedangkan undang-undang perbankan itu berbeda dengan undang-undang koperasi. Karena beberapa Halo, Pak Antonis. Mungkin terputus. Mungkin Mas Nestor bisa bantu jawab dahulu tadi yang terkait undang-undang. Sambil Ya, Pak Antonis kayaknya terputus nih jaringannya. siap, Mas Dias. Mungkin Boleh. kalau dari kacamata perbankan Pak ya, jadi yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu dari pihak Sakti kan sudah ada kerjasamanya Pak untuk penggunaan mini ATM dari bank. Nah artinya dari pihak koperasi dalam menggunakan mesin edisi atau fitur mini ATM itu dari pihak bank melihat sebagai mitra. Jadi sudah bisa menggunakan seluruh fasilitas atau fitur-fitur mini ATM gitu. Mungkin tadi yang kalau disampaikan apabila ada undang-undang koperasi yang berbeda dengan undang-undang dasar, nah itu mungkin bisa dibantu cek Mas Fias terkait dengan undang koperasi, apakah ada peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang hal itu, gitu. Tapi kalau dari kacamata perbankan, selama sudah bekerja sama, artinya dari pihak koperasi sudah dianggap sebagai mitra dari bank tersebut, seperti itu.
Oke, terima kasih Mas Nestor atas jawabannya. Nah, untuk rekan-rekan lain, Bapak Ibu sekalian, apakah ada ingin ditanyakan lagi terkait materi kita pada hari ini? Dipersilahkan untuk via kolom chat Zoom atau langsung menyalakan voice note ya. Atau boleh resign juga Bapak Ibu bagaimana? Ada yang ingin tanyakan lebih lanjut terkait mini ATM ini atau edisi sakti? Kami persilahkan. Nah, Bapak Ibu juga jangan lupa nih mengisi link absensi. Nanti akan kami kirimkan juga materi rekaman Zoom hari ini serta form apabila ingin tindak lanjut penjelasan lebih detail terkait program ini seperti itu. Nah, pengisian link absensinya juga bertujuan untuk nanti di tengah sesi kita ada pengundian hadiah nih dari untuk beberapa peserta yang beruntung pada pagi hari ini nanti kita ada apa namanya pengundian hadiah berdasarkan dari pengisian daftar hadir pada hari ini. Mungkin nih gimana Bapak Ibu, adakah ingin ditanyakan kembali terkait mini ATM ini atau edisi sakti? Oh, absensinya bentar saya kirimkan dahulu. Bayu mungkin boleh dibantu nih saya kirim. Selamat siang. Siang Pak, Pak Gede Lanang Pak ya, dari Koperasi Gede Putra. Ya, Boleh selamat Pak, siang. silahkan Pak. Ada yang kenaikan Pak. Saya saya ada awam nih pertanyaan eh, mengenai ATM ini. Kalau bayangan saya kan seperti ATM yang di bank-bank itu ya. Ah, apa berarti ya kita harus nyiapkan ini ya saldo atau uang cashnya itu kalau ada. Ini kan juga melayani penarikan maupun apa namanya transfer, masuk penarikan tunai. Nah, uang yang saldonya itu berarti kita siapkan ya sejumlah berapa atau ada ketentuannya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Boleh Mas Nestor langsung dijawab terkait penyediaan uang cash ini ATM. Ya, izin menjawab Pak. Untuk tadi menyediakan uang cash atau ATM sebetulnya diperlukan Pak karena itu digunakan sebagai rekening operasional ya. Jadi tadi kalau di edisi itu transaksinya tidak hanya menggunakan kartu ATM dari pihak anggota atau konsumen atau customer yang datang, kemungkinan besar konsumen yang datang membawanya uang tunai kan Pak ya. Jadi untuk transaksi di edisi perlu menggunakan kartu ATM yaitu bisa menggunakan kartu operasional dari pihak operasinya seperti itu. Untuk dananya mungkin bisa disiapkan sesuai kebutuhan transaksi yang sering terjadi di koperasi tersebut seperti itu. Baik, seperti itu Pak Gede Lanang. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi atau gimana Pak? Sudah cukup jawabannya? Ya, cukup. Sudah tergambar berarti Pak ya? Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Apabila ditanyakan boleh membaca kolom chat Zoom atau raise hand atau langsung menyalakan mic-nya. Untuk link daftar hadir sudah kami kirimkan kembali di kolom chat Zoom, jadi Bapak Ibu bisa mengisi link daftar hadir tersebut. Oke, baik. Mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Mas Nestor dan Bang Jida. Mungkin Mas Nestor ada sedikit closing statement nih. Ya, apa namanya, untuk kebutuhan edisi saat ini seperti apa? Boleh, Mas Nestor. Ya, terima kasih Mas Tias. Mungkin dari Sakti menyampaikan ke Bapak Ibu semua bahwa saat ini kami mendukung digitalisasi khususnya untuk transaksi di koperasi. Jadi kami siap mendukung
transaksi digital, yaitu melalui mesin edisi supaya mempermudah dari pihak koperasi dalam melakukan setiap transaksi dan juga memonitor transaksinya. Terutama juga untuk mencegah adanya human error atau masih adanya kesalahan yang selama ini terjadi. Dengan adanya edisi, semua bisa kita record, kita bisa monitor dari laporan transaksinya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Mas Tias. Baik Mas Nestor, terima kasih konsensusnya. Terima kasih juga untuk hari ini sudah menyempatkan waktunya Mas Nestor dan Mbak Dinda terkait penyampaian materinya. Mungkin dari Mbak Ayu bisa mempersiapkan nih untuk yang sudah mengisi daftar hadir. Bisa kita mulai untuk yang selanjutnya terkait pengundian untuk peserta yang beruntung pada pagi hari ini. Oh, belum Mbak Ayu. Bentar Mbak Ayu, belum dimulai. Pada pagi hari ini, boleh Mbak Ayu, sudah siap kah? Bisa di share screen Mbak Ayu? Oke nih, ini sudah ada list nama yang mengisi daftar hadir pada pagi hari ini. Oke, sudah muncul. Nah, akan kita pilih berapa Mbak Ayu? 5. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan memilih 5 peserta yang beruntung. Nantinya akan ada sedikit hadiah dari kami. Nanti bisa diklaim ke nomor yang akan kami sampaikan di sesi akhir. Boleh Mbak Ayu untuk yang pertama nih ada siapa nih? Oke. Ika Dewi dari Konservasi Konsumen Kapita, apakah ada Bu Ika Dewi? Bagaimana Bu Ika Dewi? Apakah masih ada di Zoom? Coba kita cek. Nah, masih ada. Oh, masih ada. Oke, terima kasih Bu. Nanti bisa hubungi tim kami. Lalu selanjutnya boleh Bang Adi yang kedua. Siapa nih Bapak Ibu? Oke, aduh, tipis. Ada Pak Mas Renus ini Joyo dari KSPCU Pancur dan Nyeri. Apakah masih ada di sini Pak Mas Renus? Bentar. Oh, masih ada. Boleh. Oke. Kita lanjut untuk yang ketiga. Ada Pak Yasela dari Keulana Mona. Apakah masih hadir di sini nih Pak Anjil? Masih. Oh masih, oke. Siap. Kasih konfirmasi ya Pak. Boleh lanjut Mbak Ayu. Berarti sekarang yang keempat Mbak Ayu ya? Oke. Muhammad Maulana dari KMP Batara, Kalimantan Selatan. Apakah masih hadir di sini Pak Maulana? Masih hadir, Kak. Oke, siap. Terima kasih konfirmasinya. Ini terakhir atau lagi nih? Siapa nih yang bentuk pada pagi hari ini? Dari Keluarga Bahagia Sejahtera. Ini masih di Kota Bogor juga. Masih hadir Pasis? Oh, masih ada Pasis. Siap. Boleh Pasis nanti diklaim hadiahnya. Untuk bagi para pemenang nanti bisa mengklaim ke nomor 0812-1253-5848 untuk informasi lebih lanjut dan mengenai klaim hadiah. Nah, ya pun juga Bapak Ibu yang sudah mendapatkan hadiah pada hari ini nanti bisa juga menutup Sakti Link. Seperti itu. Tak tinggal ngeterno servis ya. Iki lo sulit sih. Nah, sekali lagi selamat pada Bapak para pemenang untuk hari ini. Nanti bisa konfirmasi ke nomor telepon 012 1253 5848 sudah di kolom Zoom. Nah, baik Bapak Ibu,
Akhir kata, terima kasih atas partisipasinya dan diskusi yang pada pagi hari ini di acara Bincang-Bincang Sakti seri 10. Terima kasih juga kepada Mbak Dinda dan Mas Nestor selaku moderator pada pagi hari ini. Semoga uh, kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebagai informasi juga untuk materi rekaman Zoom serta form tindak lanjut akan kami kirimkan ke beberapa Bapak Ibu setelah kegiatan ini selesai. Nah, form tersebut bisa diisi oleh pihak koperasi apabila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait Edi Sakti ini. Nah, saya Dias selaku moderator mewakili tim Sakti mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada kegiatan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan Sakti berikutnya. Selamat siang, salam sehat, dan semoga dilancarkan segala kegiatannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Bapak semua. Ibu semua. Selamat pagi, selamat siang. Terima kasih, Sakti. Selamat pagi bincang-bincang semuanya. Ya, terima kasih Terima banyak. kasih, Pak, Bu. Wah, Bu. Izin menutup link Zoom Bapak Ibu. Selamat menjalani kegiatan pada pagi pada hari ini. Terima kasih.